Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, kembali kita bertemu sore hari ini dalam program Sapa Senja. Saya mengajak kita kembali sore hari ini untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, ini kasih Tuhan, apa yang saya sampaikan sore hari ini merupakan lanjutan apa yang saya sampaikan minggu lalu dengan tema memprioritaskan Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana bangsa Israel ketika mereka tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, ketika mereka melupakan Tuhan, ketika mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Kita melihat bangsa Israel mengalami keadaan yang buruk, mengalami situasi yang sangat miris sekali. Mereka dalam keadaan serba kekurangan. Nah, oleh karena itu sore hari ini saya akan melanjutkan hal-hal apa saja yang membuat kita tidak bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang pertama tadi saudara, yang ayat yang kita baca dari dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 tadi, kita melihat di sana yang pertama. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Yang pertama saudara, yang membuat kita tidak bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita adalah keinginan daging kita. Keinginan daging. Nah, apa itu keinginan daging? Keinginan daging simpelnya saudara, kemauan kita untuk memuaskan diri kita sendiri. Lebih jelas Rasul Paulus menggambarkan keinginan daging itu dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan buat kita beberapa contoh keinginan daging itu. Demikian firman Tuhan ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita melihat di sana, keinginan daging itu adalah bla 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 bla. Tadi banyak sekali. Nah, sekiranya dalam poin-poin yang kita baca tadi, kita memiliki sikap tersebut atau ada dalam hidup kita, maka sekarang segera tinggalkan. Karena hal itu membuat kita tidak akan bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Karena fokus kita bukan memuaskan Tuhan, tetapi fokus kita adalah memuaskan diri kita sendiri. Itu yang pertama saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita tidak bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, yaitu keinginan mata. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 tadi, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Jadi hal yang membuat kita tidak bisa memprioritaskan Tuhan adalah keinginan mata kita. Kita melihat di dalam Alkitab ada banyak contoh bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab jatuh ke dalam dosa karena keinginan mata. Hawa jatuh ke dalam dosa, salah satu penyebabnya adalah karena keinginan mata. Alkitab mencatat bahwa Hawa melihat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sedap kelihatannya, menarik hati. Dimulai dari mana saudara? Dari keinginan mata. Dia melihat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengambil buah itu, dia makan dan memberikan kepada suaminya. Hal yang sama juga terjadi dengan Daud. Ketika bangsa Israel sedang berperang, Daud tinggal di istananya bersantai-santai dan dia berjalan-jalan di atas soto rumahnya. Dan apa yang terjadi saudara? Dia melihat di bawah ada orang yang sedang mandi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia jatuh ke dalam dosa. Dimulai dari mana saudara? Dari keinginan mata. Oleh karena itu mari kita jaga mata kita. Jaga pandangan kita. Biarlah mata kita itu hanya memandang kepada Tuhan saja. Biarlah pandangan kita itu hanya memandang kepada hal yang benar. Ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika fokus kita hanya memandang Tuhan, maka
hal-hal yang duniawi tidak akan menghampiri kita. Karena fokus kita, karena tujuan kita adalah Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, hal apa yang membuat kita tidak bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita? Yaitu keangkuhan hidup. Kita mencatat tadi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, bagian yang terakhir. Keinginan mata serta keangkuhan hidup. Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, tidak akan bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena dia berpikir, saya tidak perlu Tuhan. Karena dia berpikir, saya bisa melakukan segala sesuatu dengan diri saya sendiri. Tetapi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, orang-orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, maka orang-orang tersebutlah yang bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Kita melihat Lucifer jatuh ke dalam dosa, dibuang dari surga. Karena apa? Karena dia ingin menyamai Allah, karena dia angkuh, karena dia sombong. Oleh karena itu, saudara, sekiranya karakter ini ada dalam hidup kita, mari segera tinggalkan, supaya kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka berkat-berkat Allah mengalir atas hidup kita. Amin. Berfirman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sore. Shalom.